Saya punya hak untuk dihadirkan ke ruang sidang sebagaimana tercantum di KUHP. Adapun yang ada di Perma pun alternatif pertama itu dihadirkan ke ruang sidang. Alternatif kedua baru elektronik, sehingga saya keberatan untuk sidang secara online. Kemudian yang ketiga, kalau memang alasannya prokes, kita bisa di dalam ruang sidang dan tetap menggunakan prokes. Buktinya ada jaksa di sana dan biasanya ada pengacara, ada majelis hakim beberapa orang. Kenapa saya cuma sendiri nggak bisa? Padahal keberadaan saya paling esensial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Sahabat surga cahaya hati dimanapun anda berada, semoga senantiasa berada dalam lindungan ilahi Rabbi dan dijauhkan dari wabah pandemi dan COVID ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya mengangkat konten yang begitu luar biasa dan begitu dahsyatnya, begitu menampakkan sosok seorang manusia yang cerdasnya luar biasa, dan dia adalah juriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga adalah menantu daripada Al-Habibana Muhammad Rizik Shihab sebagai imam besar kita, yaitu Al-Mukarramun wal-Muktaramun wal-Fadil Al-Habibana Muhammad Hanif. Masya Allah, apa yang terjadi di persidangan begitu dahsyatnya. Memang betul kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan pesan begitu luar biasanya, bahwa sesungguhnya orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah sampaikan pesan, dan juga orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian dan musibah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya, namun dia bersabar. Apa yang terjadi? Subhanallah, luar biasa. Allah tumbuhkan kecerdasan, Allah tumbuhkan begitu dahsyat kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah sampaikan. Dan aku berikan jalan keluar di setiap kesusahanmu, dan aku berikan jalan keluar dan kemudahan di setiap kesusahanmu. Subhanallah, betapa luar biasanya, dahsyatnya beliau. Saat ini kita semua yakin tak ada yang tidak susah di dalam penjara itu. Pasti semuanya mengalami kesusahan. Tapi apa yang terjadi? Allah bikin penjara itu seperti pesantren. Dan apa yang terjadi? Ketika beliau melaksanakan persidangan secara online, jawabannya begitu tegas, jawabannya begitu lantang, jawabannya begitu luar biasa, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Allah katakan, "Fabasyiris sabirin." Ya, Allah menangkan, Allah bahagiakan, Allah gembirakan, Allah bikin orang-orang yang sabar itu semakin menjadi seperti berlian, menjadi emas, menjadi intan, menjadi permata, dan segala-galanya yang baik-baik adalah sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Allah tampakkan kebodohan kepada orang-orang yang menyusahkan daripada orang-orang soleh, orang-orang alim, apalagi cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai Rasulullah pernah berdoa. Apa doanya Rasulullah? Allahumma adin man adahum. Ya Allah, celakakanlah orang-orang yang mencelakakan cucuku. Wa wali man walahum, dan tolonglah orang-orang yang pernah menolong cucuku. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang selalu memberitakan tentang kebenaran dan keadilan, tentang ketimpangan hukum yang terlalu tajam kepada Al-Habibana Muhammad Rizik Shihab dan juga kepada Al-Habib Muhammad Hanif, maka insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW, karena doanya Rasul, tolonglah ya Allah orang-orang yang menolong cucuku. Masya Allah, subhanallah. Sahabat yang dirahmati Allah, yuk kita lihat video persidangan berikut ini dan nilailah sahabatku yang dirahmati Allah, apa yang terjadi. Entah di mana letak salahnya sahabatku yang dirahmati Allah. Terdakwa meminta mohon maaf haknya untuk dihadirkan di sidang offline, tapi apa yang terjadi? Masya Allah, jawaban dari jaksa penuntut umum, jawaban dari hakim seolah-olah mempersulit, seolah-olah tidak mau mengabulkan,
seolah-olah merasa paling benar, merasa diri yang paling hebat, merasa keputusan sudah diambil, sementara mereka sendiri lupa pernah melakukan sidang dalam keadaan dan kondisi yang sama, yaitu dalam keadaan wabah pandemi kepada beberapa terdakwa, namun terdakwa bisa dihadirkan. Nah, kenapa kok giliran Habib Rizik, kenapa giliran kok Habib Hanif nggak bisa dihadirkan? Ada apa? Dan ini menjadi tanda tanya besar, dan ini menjadi ruang rubrik bagi netizen, dan ini menjadi sebuah penampakan persidangan yang boleh dikatakan menjadi bahan tertawaan internasional dan semua mata yang memandang. Subhanallah. Maka sahabat, yuk sama-sama kita lihat videonya, dan mudah-mudahan sahabat kenikmat Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan komen-komen yang terbaik di bawah ini. Dan sebelum lihat videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share agar bisa menjadi ladang jariah. Saya punya hak untuk dihadirkan ke ruang sidang sebagaimana tercantum di KUHAP. Adapun yang ada di Perma pun alternatif pertama itu dihadirkan ke ruang sidang. Alternatif kedua baru elektronik, sehingga saya keberatan untuk sidang secara online. Kemudian yang ketiga, kalau memang alasannya prokes, bisa di dalam ruang sidang dan tetap menggunakan prokes. Buktinya ada jaksa di sana dan biasanya ada pengacara, ada majelis hakim beberapa orang. Kenapa saya cuma sendiri nggak bisa? Padahal keberadaan saya paling esensial. Ini terkait nasib saya. Saya ingin dihadirkan ke ruang sidang. Kemudian yang keempat, faktanya ada sidang-sidang yang dihadirkan oleh terdakwa di masa pandemi ini, seperti Irjen Napoleon, Joko Chandra, kemudian Jaksa Pinangki, begitu pula Jering, SID, dan lain sebagainya, sehingga saya juga punya hak untuk dihadirkan ke ruang sidang. Subhanallah, betapa luar biasanya sahabat kenikmat Allah, cerdasnya Habib Hanif melontarkan semua keinginan tentang sidang offline dengan argumen-argumen yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, kepahaman tentang undang-undang sesuai, dan juga tentang data-data yang akurat bahwa pernah terdakwa ini sidang juga dalam keadaan offline. Subhanallah. Maka sahabat kenikmat Allah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hei orang-orang yang beriman, kalau kau ngaku beriman, kalau kau ngaku takut kepadaku, kalau kau ngaku bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, wa kunu ma'as shodiqin, hendaklah engkau bersama orang-orang yang benar agar datang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, hei orang-orang yang beriman dan takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qaulan sadida, berkatalah engkau yang benar, salah katakan salah, benar katakan benar. Wahai para hakim, kalau memang jaksa penuntut umum melakukan kesalahan, tolong salahkan, jangan berat kepada terdakwa. Ini seolah-olah terus membela jaksa penuntut umum dan menyalahkan terdakwa. Subhanallah, luar biasa. Dan yang terakhir, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Bagaimana tidak meledak kilang minyak yang ada di daerah Jawa Barat? Bagaimana tidak meledak bom di Sulawesi? Bagaimana tidak meledak kilang minyak tersebut? Bagaimana Allah tidak berikan banjir, longsor, dan segala macamnya? Karena apa? Ternyata mohon maaf, Allah sudah perintahkan, andaikan penduduk bumi semakin beriman kepadaku dan semakin takut, artinya dia tinggalkan pekerjaan maksiat, artinya dia tidak berbuat kecurangan, artinya dia terus menegakkan keadilan dan kebenaran dan melawan kezaliman, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Pandemi ini, COVID ini akan dimusnahkan oleh Allah agar kita bisa berkarya kembali. Wahai para pemimpin, wahai para penguasa, agar semua ekonomi melonjak kembali dan kita bisa menyelesaikan hutang-hutang piutang Indonesia secara bersama dari pertumbuhan ekonomi karena sudah hilangnya wabah pandemi dan COVID ini. Subhanallah, sahabatku, kami sampaikan sesuai dengan syariat Nabi, kul al-haqqu law kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit, katakan kebenaran itu walaupun sulit, katakan kebenaran itu walaupun kau dibenci, katakan wahai para hakim, kebenaran itu walaupun kau terintimidasi. Sekian, terima kasih sahabatku yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi ladang jariah dan teruslah berkarya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya hati selalu di hati.